Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promonte Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sisingji Jiwa Sun Wukong atau The Great Absol part 28 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan tim ke barat sudah komplit, yaitu Biksu Tong dengan ditemani oleh Wukong, Patkai, dan Wuqing serta sang kuda naga putih Aosui. Dan tiba-tiba saja dalam perjalanan ada yang mengintai mereka, dan itu adalah monster rubah ekor 9. Sun Wukong yang melihat kalau itu ternyata rubah ekor 9, ya pun langsung berteriak, "Rubah ekor 9, ini benar-benar kamu." Hahaha. Rubah ekor 9 pun langsung menjawab, "Haha, monyet batu, sampai jumpa lagi, itu sangat hebat." Dan grep, mereka pun kini berpelukan dengan riangnya. Rubah ekor 9 pun berkata, "Aku pikir kau sudah mati cuy." Mereka semua mengatakan kalau kamu mengembara ke surga dan terbunuh. Wukong pun sambil meringis menjawab, "Hehehe, tenang saja, aku baik-baik saja." Seketika Rubah 9 pun langsung menguyek-nguyek wajah Sun Wukong karena gemasnya. Ia pun lalu berkata, "Seperti sebelumnya, kau sama sekali tidak berubah. Kamu bukan sampel, sangat bagus. Teman lamaku akhirnya kembali." Rubah 9 pun saking senangnya jingkrak-jingkrak dan berkata, "Ini adalah kegembiraan yang luar biasa. Aku sangat senang, semua berubah kembali ke masa lalu. Ye." Hal itu membuat Wukong pun berkata, "Aku juga sangat senang, aku jadi kangen masa-masa dulu." Rubah ekor 9 pun lalu berkata, "Hei monyet batu, kita dapat kembali bersama ke Gunung Huakuo. Jika kau kembali, pasti keadaannya akan sama seperti dulu lagi." Dan dengan serius Wukong pun menjawab, "Hei Rubah ekor 9, tapi sayang sekali aku tidak bisa kembali lagi. Namaku sekarang bukan lagi monyet batu, karena namaku sekarang adalah Sun Wukong. Ini adalah nama pemberian dari sang dewa tata gata dari surga." Hal itu membuat Rubah ekor 9 jadi keheranan dan berkata, "Sun Wukong? Namamu sekarang adalah Sun Wukong? Mengapa? Pada saat itu, apakah para dewa menganiayamu dan memaksa kamu untuk patuh pada mereka?" Wukong pun menjawab, Tidak. Ceritanya sangat panjang sekali. Tata Gata adalah temanku. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah dihukum mati di istana surgawi. Aku kembali ke jalur monster kali ini karena aku mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu mengawal Tan Sanzang ke barat untuk mencari api abadi." Rubah ekor 9 pun lalu berkata, "Hei Wukong, Tan Sanzang ini terlihat begitu menyenangkan. Apa kau bisa memperkenalkannya padaku?" Wukong pun menjawab, "Tentu saja." Dan jawaban itu langsung membuat Rubah ekor 9 pun tersenyum bahagia. Beralih ke yang lain, mereka pun terlihat mencari di mana Wukong berada, hingga akhirnya Patkai pun melihat sesuatu. "Ah, itu dia guru," ucapnya. Seketika terlihat di tengah hutan rawa daun raksasa itu ada sebuah rumah besar dengan model rubah. Patkai pun berkata, "Kakak pertama dan temannya tampaknya masuk ke dalam rumah ini." Biksu Tong pun menyahut, "Kelihatannya ini kurang baik." Wuqing pun juga berkata, "Ini terlihat sedikit aneh, apakah ini dapat diandalkan?" Dan seketika diperlihatkan seseorang yang lagi masak masakan yang sangat enak. Dan ternyata itu adalah Rubah 9. Dan setelah masakannya matang, ia pun berkata, "Satu piring lagi masakan, bagaimana? Apakah kalian menyukai rasanya?" Sambil mengunyah makanan, Biksu Tong pun menjawab, "Gadis rubah berekor 9 sangat baik sekali." Rubah 9 pun menjawab, "Hehe, gak usah sungkan-sungkan Biksu. Aku sangat senang jika kau menyukainya. Aku jarang kedatangan tamu, jadi jarang bersenang-senang. Aku sangat senang." Sementara Patkai pun langsung dengan lahapnya mengambil satu persatu makanan di situ. Hal itu membuat Wukong pun berkata, "Hei babi, saat kau masuk di sini, yang kau pikirkan cuma makanan saja. Dasar gak punya sopan santun." Patkai pun lalu menjawab, "Hei kakak, kamu salah. Ada wanita yang begitu cantik dan berbudi luhur yang sudah repot-repot memasak. Mari kita segera menyantapnya." Wukong pun sambil meringis berkata lagi, "Hei, jamuan ini bukan khusus untukmu." Dan terlihat Rubah ekor 9 pun semakin mendekat kepada Biksu Tong dan berkata, Kakak biksu, bagaimana rasanya di sini?" Biksu Tong pun menjawab, "Di sini bagus sekali. Tapi kok bisa ya rumah ini terletak di atas rawa?"
Wukong sambil makan pun menyahut, "Guru, rumah rubah ini bisa muncul di mana saja. Hei rubah, tahun ini bagaimana kabarmu?" Ekor 9 pun menjawab, "Wukong, sejak kamu menghilang, aku merasakan jalur monster sudah tidak lagi menyenangkan. Aku pun lalu berkeliling, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Aku pergi ke klan naga, kadang-kadang aku juga tinggal di Asura. Aku senang berpindah-pindah agar aku tidak bosan." Wukong pun lalu bertanya, "Terus bagaimana dengan pacarmu?" Si rubah pun mengatakan kalau pacarnya telah mati. Ia pun berkata lagi, "Dia adalah dari golongan manusia. Dia juga merupakan seorang kaisar dari suatu dinasti. Dia orang yang sangat baik, dan ia juga bersedia dengan sepenuh hati mencintaiku. Tapi sayang sekali dia tidak bisa bersamaku sepanjang waktu karena dia sudah tiada." Hal itu membuat Wukong pun ikut merasa sedih dan berkata, "Oh, jangan sedih ya." Tapi tiba-tiba saja rubah ekor 9 pun langsung menoleh dan tersenyum. "Hei Wukong, kau jangan merasa kasihan kepadaku, karena aku baru saja menemukan pacar baru, yaitu sang biksu Tripitaka." Hal itu langsung membuat Biksu Tong pun terkejut, dan sambil memandang Biksu Tong dengan manja, ia pun berkata lagi, "Kakak biksu, maukah kau tinggal di sini bersamaku?" Seketika Biksu Tong pun langsung kaget, begitu juga dengan Wukong. Patkai pun berkata, "Wow, gadis ini menembak langsung tanpa basa-basi." Hal itu membuat Wukong berdiri dari duduknya dan berkata, "Hehe, kau bercanda. 9 ekor rubah, kamu ini memang orangnya sangat cerewet guru." Akan tetapi tetap saja rubah pun memandang Biksu Tong sambil berkata lagi, "Tidak, aku serius." Biksu Tong pun berkata, "Gadis rubah ekor 9, terima kasih atas keramahan Anda. Tapi maaf, kita harus bergegas untuk pergi menjalankan tugas." Dan tak disangka rubah ekor 9 pun lalu berkata, "Sayangnya, rumah rubah kecil ini adalah labirin yang kubuat, dan tanpa persetujuanku, tidak ada yang bisa pergi dari sini." Seketika rumah itu pun mengeluarkan aura kekuatan yang berwarna pink. Jelas saja hal itu membuat semua rombongan Biksu Tong pun sangat terkejut. Dan tiba-tiba saja sang rubah pun berteriak dengan sangat kencang, "Berhenti!" Hal itu membuat Wukong pun memegang pundak rubah dan berkata, "Hei, ekor 9, mereka adalah guru dan adik laki-lakiku. Kamu tidak dapat melakukan ini." Sang rubah pun di situ lalu melirik Wukong dan berkata, "Guru, adik laki-laki? Kau sangat lancar sekali berkata itu. Sungguh tidak bisa aku percaya. Hei monyet batu, ingatlah bahwa kau adalah raja monyet yang tak kenal takut, yang tidak bisa diatur oleh siapapun. Lalu setelah ratusan tahun, kau sekarang menjadi seorang penurut. Apakah ada domba kecil yang membuatmu seperti ini? Hei monyet, ini bukan kamu. Aku sangat mengenalmu. Kamu itu dipaksa. Hei, kamu pergi ke arah barat. Apa yang kamu pikirkan monyet batu? Bukankah kau menginginkan Tan Sanzang untuk gagal dalam misi? Sedangkan 2 junior itu, bukankah mereka hanyalah sampah yang tidak berguna?" Mendengar hal itu, Wukong pun hanya terdiam, dan rubah pun berkata lagi, "Monyet batu, temukan dirimu sendiri. Kamu bukan hewan peliharaan para dewa. Kamu adalah milik kita semua." Perkataan dari rubah ekor 9 pun kini membuat Sun Wukong pun teringat masa lalunya. Pada saat itu ia menjadi seorang raja kera. Ia pun memimpin seluruh monster kera di pegunungan kera terbang. Bahkan ia juga telah diakui oleh seluruh monster di jalur monster bahwa ia adalah monster yang terkuat, yang paling pantas untuk memimpin jalur monster, dan tidak terikat oleh aturan apapun. Lalu ia pun juga mengingat saat ia dikurung di Gunung 5 Jari. Saat itu Tathagata berkata, "Monyet batu, kamu harus punya nama baru. Menurutku, nama yang paling cocok untukmu adalah Sun Wukong, karena ini untuk memulai kehidupanmu yang baru. Setelah keluar dari gua ini, kamu bukan lagi seorang iblis, tetapi kamu akan menjadi pimpinan monster yang berjalan di jalan kebajikan." Wukong pun lalu bertanya, "Hah? Kenapa aku bisa menjadi seperti itu?" Dan Tathagata pun menjawab, "Karena kau akan memiliki kombinasi antara kekuatan, kebijaksanaan, dan kebaikan dalam seluruh tubuhmu untuk menjaga dunia ini. Dan tentu saja kau adalah temanku." Dan kini Wukong pun masih terdiam saja dan berpikir keras. Sementara rubah ekor 9 pun terus saja memprovokasi Wukong. Ia pun berkata lagi, "Teman dewamu itu telah memaksamu. Janjimu kepada mereka tidak harus ditepati." Dan sambil mengamati pandangan Wukong kepada Biksu Tong, ia pun berkata, "Karena kamu itu tidak berhak memilih." "Ah,
Tampaknya kamu itu tidak cocok sama sekali dengan yang disebut Grandmaster ini. Bagus sekali. Aku dapat melihatnya dari pandangan kalian. Benar kan? Seketika terlihat Wukong dan Biksu Tong pun saling memandang dengan aneh. Lalu rubah ekor 9 pun terus saja memprovokasi Wukong. Ia pun berkata lagi, dan untuk kedua juniormu ini, untuk Cupatke, aku rasa dia hanya omong besar saja. Dia hanya berharap melakukan perjalanan ini tanpa resiko. Ia sebenarnya melakukan perjalanan ini hanya untuk pamer di depan sukunya. Dia bilang ia tak akan putus asa. Tapi lihat saja, ketika ada bahaya, dia pertama kali yang langsung kabur. Sedangkan si pasir ini, dia masih selalu terobsesi untuk menjadi manusia. Sesungguhnya dia tidak mempunyai makna sedikit pun dalam perjalanan pergi ke barat. Hei, kalian semuanya bisa berkumpul. Itu hanyalah takdir biasa. Itu hanya seperti beberapa orang yang bertemu di jalan. Tapi kalian menganggap seperti saudara laki-laki. Lupakan saja hal itu. Saudara Sanzang, menurutku menyelesaikan perjalanan ke barat itu adalah hal yang sangat sulit. Itu sangat membahayakan keselamatan hidup Anda. Tinggallah di sini saja bersamaku, karena itu adalah jalan yang terbaik. Mendengar hal itu, Biksu Tong pun lalu berkata, hei gadis rubah ekor 9, kamu harus tahu tentang ketulusan kami dalam mengemban tugas ini. Dan tiba-tiba saja rubah ekor 9 pun mengeluarkan belati dari balik lengan bajunya. Dan sambil meletakkan belati itu di meja makan, ia lalu berkata, aku bisa terima penolakan Anda. Akan tetapi gadis rubah berekor 9 ini mengatakan dengan tulus, selama belati ini bisa mengiris dadamu, mengeluarkan hati yang kotor dan memakan hatimu, maka hatimu akan menjadi milikku selamanya. Jelas saja perkataan itu langsung membuat semuanya panik. Biksu Tong pun hanya bisa berkata, Wukong. Dan terlihat Wukong pun hanya terdiam saja dengan pandangan kosong. Sang rubah pun lalu berkata lagi, monyet batu, aku tidak akan menyulitkanmu. Kau hanya jangan lakukan apapun. Kau hanya berpura-pura saja kalau kau tidak melihatnya ya. Seketika hal itu membuat Patkai pun bertindak. Ia pun segera melemparkan meja makan di depannya ke arah rubah ekor 9. Dan mereka bertiga pun segera kabur dari situ. Dan sambil berlari dengan sekuat tenaga, Patkai pun berkata, apakah kakak benar-benar mengkhianati kita? Dia telah menjebak kami ke sarang rubah itu. Biksu Tong pun menjawab, jangan terlalu cepat menyimpulkan Patkai. Patkai pun berkata lagi, dia dan rubah betina itu teman lama. Kalau mereka kembali, apakah itu salah? Biksu Tong pun segera berpikir untuk keluar dari rumah itu dan berkata, rumah ini ketika kita masuk tidak terlalu besar. Kita seharusnya bisa pergi keluar dengan cepat. Wucing, periksa dan lihatlah jalan keluarnya. Seketika Wucing pun meniupkan pasirnya. Ia pun lalu berkata, pasirnya tidak mengalir. Tidak ada aliran udara sama sekali di sini, guru. Biksu Tong pun segera menyuruh Patkai untuk menghancurkan dinding bambu di depannya. Dan dawar, Patkai pun langsung mendobrak dinding itu hingga hancur. Tapi betapa kagetnya mereka, karena yang mereka lihat di depan hanyalah dinding-dinding labirin. Apa yang terjadi? Ucap Patkai. Mereka pun semua sangat terkejut, karena mereka sadar kalau mereka tak akan bisa keluar dari situ. Biksu Tong pun lalu berkata, Wucing, apakah kamu tahu apa ini? Wucing pun menjawab, kita seperti jatuh di dalam pesona yang dirilis dengan sangat baik, sehingga kita tidak bisa melihat jalan keluar, guru. Untuk keluar, pertama-tama kita harus menemukan pintu utama. Dan mereka pun kebingungan mencari di mana pintu utama itu. Seketika terlihatlah seseorang yang datang dengan berkata, hei, menyerahlah kalian semua. Kalian telah masuk secara sukarela untuk masuk ke rumah ini. Kalian telah menyerahkan diri kalian. Apapun yang akan kalian lakukan tak akan bisa menghentikan kekuatan pesona ini. Patkai pun di situ lalu berkata, Wucing, aku kan sudah mengatakan kalau masuk ke sini itu adalah hal yang buruk. Aku sudah melarangnya. Wucing pun dengan polosnya balik berkata, kakak, kapan kamu mengatakan itu? Dan Biksu Tong pun berkata, gadis rubah berekor 9, tolong pelan-pelan saja. Mengapa kamu tidak mengangkat dahulu penghalang ini? Ayo kita diskusikan baik-baik ya. Rubah ekor 9 pun tersenyum dan berkata, oke, sebelum aku mendapatkan hatimu, aku akan selalu bersedia untuk membicarakan semuanya denganmu dengan baik, kapanpun kau mau. Dan di sisi lain, Wukong yang telah terprovokasi oleh rubah ekor 9 kini ia pun merasa pusing. Sambil memegangi kepalanya, ia pun berkata, masalah, ini masalah, ini sangat membosankan.
Apa yang harus aku lakukan? Seketika Wukong pun teringat masa-masa indahnya dulu ketika bersama dengan rubah ekor 9. Saat itu mereka berteman dengan sangat baik. Mereka dulu bersenang-senang dan happy-happy bersama. Mereka bermain bersama dengan monyet-monyet yang lain di Gunung Huakuo. Wukong pun berkata, "Masa laluku, jangan ragu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Bukankah itu perkataan yang bagus?" Dan krak, krak, krak. Seketika Wukong pun berusaha melepas lingkaran kepalanya. Hal itu membuat kepalanya pun mengeluarkan darah. Ia pun terus berusaha melepas lingkaran emas itu. Dan mata Wukong pun kini menyala. Amarahnya pun mulai membara. Tapi tiba-tiba saja ia pun teringat dengan Tathagata. Ia pun teringat saat Tathagata memberikan nama baru kepada Wukong. Saat itu Wukong menjadi diri Wukong yang baru. Ia mulai berubah menjadi pribadi yang baru, yang bukan iblis buas lagi. Dan wut, seketika diperlihatkan rubah ekor 9 yang menyerang Biksu Tong, Patkai, dan Wuching. Mereka bertiga pun sangat kesulitan menahan serangan 9 ekor yang sangat cepat itu. Rubah ekor 9 pun disitu hanya tersenyum dan berkata, "Bersabarlah denganku, ini akan segera berakhir." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.